وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui channel YouTube ini untuk sosialisasi Himpunan Tarji jilid ketiga atau jilid yang terakhir. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada sosialisasi seri keempat ini masih menyangkut tentang putusan tarji, menyangkut tentang etika bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan tentang nilai dan tolok ukur di dalam berbisnis. Ada beberapa nilai dan tolok ukur yang sudah diputuskan di dalam himpunan tarji menyangkut tentang etika bisnis ini. Yang pertama, di dalam berbisnis itu sebagai nilai dan tolok ukurnya adalah tidak boleh ada gharar atau spekulasi atau penipuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an ba'il warari. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli gharar atau spekulasi. Tentu ini harus menjadi landasan atau tolok ukur di dalam melakukan agribisnis, ya. Tidak boleh ada penipuan, ya, harus dilakukan secara jujur, ya. Kalau memang misalnya ada kekurangan dari bisnis yang kita bisniskan, maka harus disampaikan. Jika memang ada kelebihannya yang disampaikan, ya, jangan melakukan spekulasi di dalamnya. Yang kedua, menurut tarji tidak boleh ada jahala, ya, kesamaran, jahala, kesamaran, dan harus dilakukan secara transparan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muhadarati wal mulamasati wal munabazati wal muzabanati. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muhaqalah
jual beli buah yang masih hijau atau belum matang, jual beli raba, jual beli lempar, dan jual beli musabanah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi terutama buah-buahan ya yang masih hijau, artinya belum matang, itu tidak boleh dijual. Ya, tunggu matangnya. Kenapa? Karena proses dari hijau menjadi matang itu masih memerlukan waktu. Dan kalau itu dijual dan dalam rentang waktu misalnya dari hijau menjadi masak atau matang, itu ada banyak kemungkinan kerusakannya. Ada kemungkinan masih dimakan oleh hama, atau ada kemungkinan misalnya ya diambil atau dicuri orang dan lain sebagainya, atau mungkin karena pengaruh alam lalu dia misalnya rontok, sehingga ya kalau sudah dibeli orang lalu kemudian itu menjadi tidak sampai matang, pada akhirnya yang membeli itulah yang merugi. Sehingga Rasulullah SAW tentu melarang jual beli seperti itu. Ya, termasuk misalnya dengan melempar kerikil ya, melempar kerikil ini ya boleh jadi mungkin jauhnya, ukurannya, atau yang kena atau bagaimana, dan itulah yang misalnya yang jadi jual, tapi itu ukuran yang tidak pasti ya, tidak pasti, sehingga akan muncul spekulasi atau gerar di dalamnya. Kemudian ya, hadis Nabi yang kedua menjelaskan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi SAW datang ke Madinah sementara mereka sudah biasa melaksanakan akad salam terhadap buah-buahan untuk waktu 1 tahun dan 2 tahun. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam, hendaklah dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi itu juga merupakan cara untuk menghilangkan kesamaran di dalam melakukan bisnis. Kemudian tolak ukur yang ketiga menurut himpunan tarjih kita adalah tidak boleh ada maisir di dalamnya. Tidak boleh ada maisir atau unsur judi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Situ ada perintah Allah kepada orang-orang mukmin, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, ya, berhala, ya, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Jadi di dalamnya tidak boleh ada unsur maisir dalam agribisnis itu, apalagi menjadikan judi sebagai bisnis, ya, menjadikan judi sebagai bisnis. Selanjutnya, tolak ukur atau nilai yang keempat menurut tarjih adalah tidak boleh ada penindasan atau kezaliman di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in lan taf'alu fa'zanu biharbin minallah
wa rasulih wa in tubtun falakum ru'usun amwalikum la tuzulimuna wa la tuzlamun. Jadi kita garis bawahi yang terakhir, la tuzulimuna wa la tuzlamun. Ya, terjemahannya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil risiko riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi unsur selanjutnya yaitu nilai dan tolak ukur menurut Tarji adalah tidak boleh ada kezaliman atau penindasan di dalam melakukan bisnis. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dipertegas di surah Al-Qasas ayat 71. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya tidak akan mendapatkan kemenangan orang-orang yang zalim. Kemudian selanjutnya nilai dan tolak ukur selanjutnya yang kelima menurut himpunan Tarji dalam berbisnis adalah tidak mengandung unsur riba. Ini jelas ya, karena wa halallahu bai'a wa harrama riba, jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak firman-Nya, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 275, kemudian masih di surah Al-Baqarah ayat 278. Ditambah dengan ya hadis Nabi dari Jabir, ya qala la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknat Rasulullah, ini dari Jabir ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi riba, termasuk penulisnya dan dua orang saksinya. Mereka itu sama. Jadi orang-orang yang terlibat di situ ya, semua yang terlibat, yang makan riba, yang memberi riba, yang menulis riba, dan yang menjadi saksinya, semua akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya di dalamnya tidak boleh ada ad-darar, unsur yang membahayakan atau merugikan. Ini juga didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari Ubadah ibnu As-Samit, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh membuat kemadaratan dan tidak boleh pula membalas kemadaratan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian selanjutnya nilai dan tolak ukur dalam berbisnis menurut Tarji, tidak boleh ada kecurangan di dalamnya dan penipuan. Nah, ini didasari oleh firman Allah di surah Al-Mutaffifin di ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfuna wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ini banyak terkadang kejadian ya. Nah, biasanya kalau dia yang ditimbang barangnya untuk dirinya, ia minta ditambah, dipenuhi, tapi kalau dia menimbang atau menakar untuk orang lain, dia kurangi takarannya.
ini diancam oleh Allah kecelakaan. Nah, jadi tidak boleh ada kecurangan dan penipuan. Begitu pula dalam hadis Nabi, ya, ada dua hadis Nabi, yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Al-Bukhari. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa seorang lelaki melaporkan kepada Nabi bahwa ia ditipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda, apabila engkau berjual beli, maka katakan tidak ada penipuan. Kemudian selanjutnya, tolak ukur selanjutnya menurut Tarji dalam berbisnis tidak boleh berakibat ta'assuf atau penyalahgunaan hak dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini bisa dijadikan sebagai dasar adalah di surah Ar-Rum, ya, surah ke-30 ayat 41. Daharal fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi, ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Begitu pula hadis Nabi dari Ubadah ibnu Samit, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Selanjutnya, tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi. Nah, saya kira ini yang sekarang kita hadapi, ya, konglomerasi. Sebahagian kecil orang kaya raya, sementara rakyat menderita miskin. Sebahagian kecil menikmati kekayaan negara ini, sebahagian besar menderita kekurangan. Nah, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada konglomerasi. Dan saya kira inilah yang sekarang dihidupkan di negara kita. Menurut Tarji, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian, ya, dasarnya itu bisa kita baca di surah Al-Hasyr ayat 7, ya. Kemudian hadis Nabi juga begitu, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Yahya. Ia adalah Ibnu Sa'id, diriwayatkan bahwa ia berkata bahwa Sa'id Ibnu Al-Musayyab memberitakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Jadi ada 3 perawi yang meriwayatkan hadis ini. Selanjutnya, objek bisnis bukan sesuatu yang haram. Jadi tidak boleh kita membisniskan sesuatu yang yang haram. Baik itu zatnya yang haram, ya, barangnya itu yang haram, atau digairi, ya, sebab menjadi haram. Misalnya barang itu kita, ya, ambil, rampok, lalu kita jual. Tentu barangnya mungkin secara zat halal, tapi cara memperolehnya yang haram. Tidak boleh kita bisniskan barang sesuatu yang haram, apalagi kalau memang barang itu memang sudah haram, ya, seperti khamar, ya, kemudian berbisnis judi, kemudian misalnya, ya, berbisnis narkoba, ya, dan sebagainya, khamar. Kemudian tidak boleh menelantarkan dan membazirkan harta. Jadi kalau memang di dalam berbisnis itu hartanya sudah banyak, tidak tahu apa lagi mau dilakukan, disimpan saja begitu, lebih bagus diwakafkan.
atau diimpahkan, disedekahkan kepada yang membutuhkan, terutama kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah insya Allah akan memaksimalkan ya kalau ada sesuatu yang diwakafkan kepadanya, dan insya Allah akan dikelola secara profesional. Nah, demikian beberapa tolak ukur yang nilai di dalam melakukan bisnis menurut Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Dan insyaAllah pada kajian kita pada bab kedua kita akan menyampaikan tentang manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Semoga apa yang saya sosialisasikan ini, apa yang saya sampaikan ini semua berasal dari tarjih, keputusan yang sudah diputuskan, dan tinggal kita mengamalkan sebagai warga Muhammadiyah secara khusus, dan tentu kepada seluruh simpatisan dan Islam, umat Islam secara keseluruhan. Karena keputusan tarjih ini bukan hanya diperuntukkan untuk kita orang-orang Muhammadiyah, tapi termasuk orang-orang di luar orang-orang Muhammadiyah yang ingin mengamalkan apa yang sudah diputuskan oleh himpunan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.